Hari ini tim Fakta sudah sampai di Institut Teknologi Bandung dan kami akan menemui ahli longsoran untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari tanah longsor yang terjadi di Cipongkor, Bandung Barat kemarin. Kita temukan faktanya. Saya sekarang sudah bersama dengan Pak Imam Sadisun yang merupakan ahli longsoran dari ITB. Pak Imam, terima kasih atas waktunya untuk Fakta. Sama-sama. Kebetulan kemarin kami meninjau ya, turut mengikuti jalannya proses pencarian 3 orang yang belum ketemu di bencana alam longsor di Cipongkor, Bandung Barat, Pak. Iya. Banyak sekali yang terdampak tentunya ya warga di sana. Kami ingin mengetahui sebenarnya faktor-faktor penyebabnya kalau dari Bapak sendiri melihat kejadian kemarin ini apa saja? Ya, cukup prihatin juga untuk kejadian longsoran beberapa waktu akhir ini di KBB ya, Kabupaten Bandung Barat ya. Betul. Nah, di Cipongkor ada yang menarik ini, yang sebenarnya jenis ya, longsoran itu banyak. Nah, di sana singkat kata saya kategorikan biasanya jenis longsoran yang disebut sebagai aliran bahan rombakan atau debris flow. Nah, beberapa hasil penelitian saya memang dan data-data yang saya kumpulkan menunjukkan debris flow ini yang paling berbahaya untuk jenis longsoran. Betul. Karena material yang mengalir ke bagian bawah lereng itu biasanya memang menjadi masalah ya selama material itu nanti menabrak apapun yang ada di kaki lereng itu dan di bagian daerah yang relatif datar. Tetapi sebab longsoran itu sendiri memang diawali oleh kemiringan lereng yang terjal di bagian atas ya, saya lihat bisa lebih dari 30-45 bahkan. Kemudian tanah pelabuhan yang cukup tebal dari batuan vulkanik, ya dari batuan vulkanik, batuan gunung api. Ya dari peta geologi berdasarkan pemetaan itu di sana tersusun atas breksi dan lava andesit, ya dengan pelabuhan yang cukup tebal. Nah di situ sebenarnya potensi bidang gelincir jadi terbentuk. Nah, ditambah saya melihat ada aktivitas peladangan juga di bagian atas ya. Sudah mengubah sistem lereng yang ada gitu ya. Kemudian hujan yang mungkin juga berlangsung dalam jangka waktu lama itu bisa hujannya lumayan tinggi juga ya kan, mengerosi. Ya. Tapi hujan dan sebelumnya sudah membentuk juga. Lereng-lereng itu semakin terjal. Nah, pada saat kejadian saya dengar hujannya memang lama dan lebat. Ya. Nah, disitulah sebenarnya salah satu yang saya sebut sebagai pemicu. Jadi ada prakondisi yang dibentuk oleh proses-proses yang agak lama tadi, kemudian di-trigger atau dipicu oleh hujan yang lebat, ya dalam waktu yang konon dikatakan lebih dari 4 jam ya saat itu. Nah sehingga terjadi longsoran di bagian atas, ya di bagian perbukitan, dan yang memang tidak beruntung, longsoran itu tidak berhenti. Dia mengalir mengikuti jalur aliran air. Pada umumnya yang memang ada dari bukit ke bawah, dan di situ biasanya tempat mata air yang keluar dan mengalirkan air. Itu juga jadi salah satu faktor yang memicu ya. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan korban yang banyak yang juga tidak siap, apalagi terjadi pada malam hari gitu ya. Penduduk juga mungkin tidak mengira kalau ada kiriman material dari bagian atas lereng. Kemarin saya juga sempat ngobrol Pak sama beberapa penduduk di sana dan mengatakan sebelum ada longsoran ini mereka dengar semacam apa ya, dentuman keras, terus suara gemuruh. Ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai urutannya ya sebelum tanah longsor itu betul-betul terjadi sampai di pemukiman warga, ini seperti apa sih Pak? Ya wajar itu. Biasanya memang retakan-retakan besar ini kemudian diikuti oleh pergerakan tentunya. Ini diikuti oleh bunyi-bunyian. Ya bunyi-bunyian, apalagi kalau sudah mengalir. Nah kalau saya lanjutkan ya proses ini itu ada jalur yang saya sebut dalam foto ini sebagai jalur aliran bahan rombakan ya, yang namanya flow track di sini. Itu kalau sudah mengalir melalui jalur itu suara gemuruh pasti keluar ya, sehingga kalau dalam konsep monitoring suara gemuruh itu juga menjadi hal yang harus dimonitor gitu ya. Itu suara gemuruh itu akan keluar sampai ke kaki lereng, ya sebelum menyebar ke area-area pemukiman di mana penduduk tinggal di sana.
Jadi suara itu juga memang bisa jadi menjadi tanda-tanda, tetapi itu sudah Alam dekat gitu sekali ya. ya. Nah, Sudah dekat sekali. seandainya mereka mengetahui bahwa suara gemuruh itu adalah suatu pertanda, seandainya Iya. mereka sudah menyadari itu ya Pak ya, Iya. apakah dengan kemiringan yang Pak Imam lihat, Mhm. masih ada waktu sebenarnya untuk menyelamatkan diri, untuk berpindah keluar dari rumah begitu, mengungsi pada saat suara gemuruh itu sudah terdengar? Nah, itu yang menarik ya. Saya sendiri mencoba menganalisis beberapa kejadian untuk longsoran jenis aliran bahan rombakan ini. Hasil kebanyakan analisis yang saya lakukan, kecepatan pergerakannya itu di atas 10 km per jam. 10 km Atau per bahkan jam. ada yang lebih dari 30 km per jam. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kita naik motor misalnya dengan kecepatan itu. Orang normal atau kita ya, orang dewasa lari normal itu biasanya di antara 10-15an gitu ya. Betul, ya. Untuk lari yang biasa ya, kecuali dia pelari bener gitu. Kayaknya agak sulit untuk menghindar ya, menyelamatkan diri dari kalau sudah ada gemuruh ya dari jenis aliran bahan rombakan ini. Kecuali kita punya shelter khusus lah ya. Untuk bisa berlindung gitu. Penting sekali data ini karena memang untuk Ya. kewaspadaan pemerintah dan juga Betul. masyarakat sendiri ya Pak ya. Betul. Analisis dari Pak Betul. Imam. Terima kasih banyak Pak Imam sudah memberikan Sama-sama. waktu dan juga penjelasannya kepada kami. Sama-sama, Sehat semoga bermanfaat ya. Sangat untuk bermanfaat. para pemirsa. Terima kasih. 3 orang korban bencana alam tanah longsor di Cipongkor, Bandung Barat hingga hari ini masih belum ditemukan. Sekalipun tim SAR masih terus mencari setiap hari dan sudah melakukan pengerucutan lokasi pencarian di wilayah tersebut. Kejadian tanah longsor ini pun mengejutkan warga dan tidak bisa diprediksi oleh warga. Mereka pun hingga hari ini masih mengaku sangat trauma karena mendengar secara langsung gemuruh pada saat tanah longsor tersebut terjadi dan meluluh lantakan rumah mereka. Sementara itu ahli longsoran dari ITB menyebutkan longsor yang terjadi di Cipongkor kemarin adalah jenis debris flow yang merupakan tanah longsor paling berbahaya jika kita bandingkan dengan jenis lainnya. Ia pun menyebutkan bahwa curah hujan yang tinggi juga menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya pergeseran tanah di wilayah itu. Permukiman warga yang bersebelahan langsung dengan kemiringan tanah ini juga rawan terkena tanah longsor. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi, korban yang hilang pun segera ditemukan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.